Digempur, Suriah berhasil cegat sebagian besar rudal Israel. Israel terus melancarkan serangan-serangan udara di wilayah Suriah. Pasukan Suriah pun merespon agresi Israel di wilayah selatan negara itu dengan mencegat sebagian besar rudal yang ditembakkan Israel. Kantor berita resmi Suriah Sana melaporkan Israel meluncurkan rudal-rudal dari dataran tinggi Golan pada Rabu 3 Februari sekitar pukul 11 malam waktu setempat. Serangan itu disebut Sana menyebabkan kerusakan material. Pertahanan anti-rudal kami merespon serangan dan berhasil mencegat sebagian besar rudal musuh. Demikian laporan Sana seperti dilansir AFP pada Kamis 4 Februari 2021. Kelompok Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia atau SOHR yang berbasis di Inggris mengatakan gempuran Israel itu menargetkan posisi pasukan rezim dan milisi pro-Iran di Provinsi Quneitra, Suriah Selatan. Media Al Arabiya dalam laporannya menyebut sebuah pangkalan militer yang menjadi markas batalion ke-165 militer Suriah juga terkena serangan udara Israel. Pangkalan itu diduga digunakan militer Iran untuk menyimpan persenjataan. Laporan kantor berita Suriah Sana menyebut serangan udara Israel dilakukan dengan jumlah rudal udara ke darat yang ditembakkan oleh jet-jet tempur Israel, juga dengan beberapa rudal darat ke darat. Negara Yahudi itu secara rutin melakukan serangan terhadap Suriah, sebagian besar terhadap target-target yang terkait dengan Iran untuk mencegah musuh bebuyutannya itu, untuk memperkuat pijakannya di perbatasan utara. Militer Israel selama ini jarang mengakui serangan-serangan tersebut, namun militer Israel mengatakan telah menggempur sekitar 50 target di Suriah selama tahun 2020 lalu tanpa memberikan rincian. Menurut Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia yang mengandalkan sumber-sumber di lapangan, serangan Israel di Suriah Timur menewaskan 57 petempur pada 13 Januari lalu, di mana serangan itu adalah yang paling ganas sejak negara Yahudi itu memulai serangannya. Pada 22 Januari, Sana melaporkan bahwa 4 warga sipil harus pergi gara-gara ulah Israel di Provinsi Hama. Di sisi lain, Iran bukan negara cemen, ini buktinya, sanggup melawan Israel. Hubungan Israel versus Iran semakin memanas saja, tidak peduli sedang di masa pandemi COVID-19, kedua negara saling gertak, saling mengancam. Ancaman itu mula-mula dilemparkan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Letnan Jenderal Afif Hohavi, pada Selasa 21 Februari ataupun Januari lalu. Katanya Israel telah menyiapkan rencana akurat menyerang Iran guna menggagalkan setiap upaya negara itu untuk memiliki senjata nuklir. Pernyataan Hohavi lalu dipertegas PM Benjamin Netanyahu. Menurutnya Israel tidak akan membiarkan Iran mengembangkan senjata nuklirnya. Bagi Israel, ia menegaskan tindakan militer terhadap Iran adalah tugas mulia demi mempertahankan negara. Netanyahu tidak merinci apa hubungan serangan ke Iran dengan mempertahankan negara, barangkali karena Iran merupakan sedikit negara di kawasan Timur Tengah yang pemimpinnya berani mengecam dan mengancam Israel, lalu dianggapnya berbahaya. Menanggapi ancaman itu, pihak Iran pun tidak kalah garang. Iran, kata juru bicara terutama Angkatan Bersenjata negara itu, Brigadir Jenderal Abu Al-Fadil Sikaraji, akan langsung memukul 2 kota Israel, Tel Aviv dan juga Haifa, dan meratakannya dengan tanah. Hal ini akan dilakukan Iran, lanjut Sirakaji, apabila Israel berbuat bodoh merealisasikan rencananya menyerang Iran. Duta Besar Iran untuk PBB Majid Tahal Rawanji menegaskan rencananya tidak akan ragu untuk membela diri, membahas lebih keras bila ada ancaman terhadap keamanan negara. Ia menambahkan Israel selalu dan terus-menerus menebarkan kebohongan dan tipu daya kepada dunia bahwa program nuklir Iran merupakan ancaman bagi kawasan. Mahmoud Faizi, Direktur Kantor Presidenan Iran, mengatakan ancaman Israel adalah bagian dari perang urat saraf yang tidak banyak arti.
Ia mengingatkan kepada para pemimpin Israel bahwa Donald Trump adalah mantan, masa kepemimpinannya telah berlalu, keputusan Amerika Serikat tidak lagi berada di tangannya. Menurut Faizi, Israel sekarang ini merasa khawatir bahwa Amerika Serikat akan kembali ke perjanjian nuklir dengan Iran. Pemerintahan baru Amerika Serikat menurutnya akan berbeda dengan Trump. Hal inilah yang tampaknya sangat mengganggu Israel, katanya seperti dikutip dari Al Jazeera. Selama 4 tahun Donald Trump bersinggasana di Gedung Putih, Israel memang sangat dimanjakan. Bahkan kebijakan-kebijakannya yang mendukung Israel telah memecahkan rekor dibanding presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya. Pertama, pengakuan Trump bahwa Yerusalem satu dan tidak dibagi merupakan ibu kota Israel. Pengakuan itu telah mendapat kecaman luas masyarakat dunia karena dianggap melanggar hukum internasional. Juga bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB dan merusak peluang penyelesaian masalah Timur Tengah secara damai bagi Palestina. Yerusalem Timur adalah ibu kotanya. Namun Trump tidak peduli, ia go ahead. Pengakuan itu bahkan ditindaklanjuti dengan pemindahan kedubes Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Kedua, pengakuan Trump bahwa dataran tinggi Golan adalah bagian dari Israel. Pengakuan ini ia tanda tangani di Gedung Putih pada Maret 2019, disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang terakhir ini kemudian menamai dataran tinggi ini dengan Trump Heights sebagai tanda penghargaan kepada mantan penguasa Gedung Putih itu. Golan atau dataran tinggi Golan Batu Al-Jaulan atau Murtafa'atul Al-Jaulan adalah wilayah Suriah. Ia berbatasan dengan Suriah, Yordania, Lebanon, dan Israel. Dari Damaskus hanya berjarak 60 km. Wilayah kaya minyak dan sangat subur ini diduduki Israel pada perang tahun 1967. Ketiga, pengakuan pemerintahan Trump bahwa pemukiman Yahudi di tepi barat dan jalur Gaza tidak melanggar hukum internasional. Pemukiman Yahudi merupakan unit-unit kompleks perumahan yang dibangun di wilayah Palestina yang diduduki Israel dengan kekuatan militer sejak perang 1967. Konvensi Jenewa menyatakan pemerintah kolonial tidak diperkenankan memukimkan warga sipil di wilayah jajahan. Namun Trump berdalih pemukiman Yahudi dibangun di wilayah sengketa dan bukan di wilayah pendudukan. Pengakuan Trump itu jelas berdampak secara politis, yaitu status wilayah Palestina yang dijajah Israel adalah disengketakan dan bukan diduduki. Pengakuan itu juga semakin melemahkan kemungkinan kesepakatan damai Israel-Palestina. Bahkan akan memudarkan pendirian negara Palestina merdeka di tanah air sendiri. Trump menilai perjanjian itu bukanlah pitingan kuat untuk melemahkan dan apalagi melumpuhkan Iran. Sebaliknya, ia menganggap Iran justru semakin kuat. Dengan pembatalan secara sepihak perjanjian itu, berikut sanksi-sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran, maka secara praktis akan memaksa negara-negara lain untuk mengembargo negara Imam Khaimani tersebut. Bila ada negara lain yang membalelo, maka mereka juga akan kena sanksi dari Donald Trump. Kini Donald Trump telah lengser, sudah menjadi mantan presiden. Penggantinya Joe Biden menempuh kebijakan yang berbeda. Para pemimpin Israel tampaknya ingin mencuri start, mengesankan kepada pengusaha baru Amerika Serikat bahwa mereka merupakan sekutu di Timur Tengah yang paling bisa diandalkan, termasuk memukul Iran untuk menggagalkan negara itu mengembangkan senjata nuklir.